Fakta dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan mulai terungkap. Tidak hanya menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, ternyata AKP Dadang juga berniat untuk menghabisi nyawa Kapolres. Polda Sumatera Barat terus melakukan pendalaman terkait kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan. Sejumlah fakta baru pun mulai terungkap. Dari hasil pemeriksaan, Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, diduga menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil, karena tidak mau melepaskan rekannya yang telah ditangkap korban saat razia tambang ilegal. Polisi pun menyebut pelaku terancam pasal berlapis terkait dengan dugaan pembunuhan berencana. Ya, yang bawa truk itu. Kalau boleh tahu inisialnya, Pak? Nah, itu nanti di Polres Solok Selatan. Ini sopir beliau atau sopir Truk Yang membawa galian C. Ya, galian C. yang punya tambang siapa, Pak? Nah, ini masih didalami. Kegiatan pemeriksaan ini masih terus bergulir sesuai dengan janji Bapak Kapolda. Maksimal 7 hari apabila pemeriksaan selesai langsung dilakukan sidang kode etik. Ya, langsung dilakukan sidang kode etik. Dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan dari Krimum maupun dari Sementara itu saat konferensi pers yang tadi, fakta mengejutkan juga diungkap oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Barat. Ternyata tidak hanya menargetkan korban AKP Ulil Rianto Ansar yang merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, namun AKP Dadang, pelaku yang menjabat sebagai Kabak Ops, juga menembaki rumah dinas atasannya yakni Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti. Beruntung rentetan tembakan yang dilepaskan ke rumah Kapolres yang berjarak tak jauh dari lokasi tewasnya korban ini tidak memakan korban jiwa. Ya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Ya, saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Berarti targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak ada. Satu arah. Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan terkait kasus polisi yang menembak rekannya sesama polisi di Polres Solok Selatan, sudah ada kontributor BTV, Delvi Neski, yang akan melaporkan langsung dari Polda Sumatera Barat. Selamat sore, Delvi. Bagaimana saat ini perkembangan penyelidikan dan pemeriksaan dalam kasus ini? Ya, Wilson. Hari ini saya berada di depan kantor Kapolda Sumatera Barat. Tadi siang dilakukan jumpa awak media oleh pihak Kapolda Sumatera Barat. Ada bukti baru atau terkuak hasil dari penyelidikan terbaru oleh pihak Kapolda Sumatera Barat. Nah, usai Kabak ini melakukan penembakan terhadap Kasat Reskrim di Polres Solok Selatan, Kabak ini langsung melakukan atau menembak bertubi-tubi ke arah rumah Kapolres Solok Selatan. Nah, hal ini terkuak tadi oleh Kabak Humas Polda Sumatera Barat. Nah, usai dilakukannya penyelidikan oleh Inavis kemarin itu, banyak yang ditemukan. Kabak Op ini mempunyai peluru itu yang ditembakkan ke beberapa tempat itu ada 9 peluru. Nah, 2 itu terkena kepada Kasat Reskrim. Nah, selebihnya itu ditembakkan ke arah rumah Kapolres. Nah, saat kejadian tersebut, Kapolres ada di dalam rumah tersebut, tapi tidak terkena oleh peluru yang ditembakkan oleh Kabak Op ini, Wilson. Baik, kalau untuk saksi Delvi, hingga saat ini sudah berapa orang yang diperiksa terkait kasus ini? Ya, sesuai saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik dari kemarin sampai hari ini, ada 7 orang. Itu terkait dari
saksi mata yang melihat dari penembakan itu sampai saksi yang mengutarakan tentang terkait galian T ini. Begitu Wilson. Baik Delvi, saat ini kan kasus ini diawali karena adanya yang ditangkap karena galian ilegal yang diduga dilakukan di sana. Apakah polisi juga melakukan pengembangan penyelidikan ke galian tersebut untuk mengungkap fakta baru dalam kasus ini? Iya Wilson, karena galian T ini saat itu dilakukan razia oleh Kasat Reskrim. Nah, ketika ada penangkapan sopir pembawa galian T ini, itu yang dianggap oleh Kabaop ini harus dikeluarkan atau dibebaskan. Disitulah konflik awalnya terjadi dengan Kasat Reskrim, karena saat itu Kasat Reskrim tidak mau melepaskan sopir yang ditangkap ini. Nah, sampai hari ini polisi terus melakukan penyelidikan tentang galian C tersebut. Siapa pemiliknya, ada apa, siapa pembackingnya. Begitu Wilson. Baik, apakah pelaku juga sudah mengakui mengenai apakah dia diberikan uang atau digratifikasi untuk memuluskan aksi dari galian ilegal ini yang ada di sana, Delvi? Ya Wilson, tadi awak media juga mempertanyakan hal tersebut kepada pihak kepolisian, tapi menurut pihak kepolisian ini masih dilakukan penyelidikan tentang galian T ini atau fungsi Kabaop ini apa di sana, karena dalam proses ini masih dalam penyelidikan serius oleh pihak Kapolda Sumatera Barat, Wilson. Baik, terima kasih atas laporannya kontributor BTV Delvi Neski. Selamat bertugas kembali.